Baru. Nah, meski libur anak sekolah belum usai, arus balik mulai terlihat di beberapa terminal dan juga stasiun di Jakarta. Dan berikut informasinya untuk Anda. Satu persatu bus antar kota antar provinsi yang mengangkut ribuan penumpang dari berbagai daerah tiba di area kedatangan terminal bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat siang. Jelang berakhirnya momen libur panjang Natal dan Tahun Baru bagi anak sekolah, sebagian warga telah kembali ke Jakarta dan sekitarnya setelah liburan bersama keluarga di kampung halamannya masing-masing. Sejumlah warga yang telah tiba ini sengaja pulang lebih awal agar bisa mendapatkan waktu beristirahat di rumah sebelum anaknya kembali bersekolah pada Senin mendatang. Keluarian, ini mulai balik ke sini mau masuk lagi, ada aktivitas lagi apa gimana? Ya, anak-anak mau masuk sekolah kan udah mulai masuk. Jadi kita pulang. Nah, di jalan sendiri macet nggak sih Bu anak sini Bu? Tadi sih udah lancar ya Mas ya? Lancar. Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain mengatakan, meski sudah terlihat namun jumlah kedatangan penumpang belum signifikan. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu lusa. Arus balik libur tahun baru juga terlihat di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Pranoto Wibowo menyebut, pada Jumat ini penumpang yang tiba jumlahnya lebih tinggi dibanding penumpang yang berangkat. 2 Januari jumlah penumpang yang sudah membeli tiket itu untuk yang berangkat sebanyak 39.000 lebih penumpang, dan untuk kedatangan lebih besar lagi sebanyak 46.000 lebih penumpang. Yang datang lebih banyak karena mungkin ini masa liburan di tahun baru sudah akan berakhir. Meski didominasi penumpang yang tiba, jumlah penumpang yang akan berangkat masih terbilang cukup tinggi. Diprediksi arus balik penumpang kereta akan mencapai puncaknya pada Minggu 4 Januari mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemerintah tidak menetapkan hari ini, Jumat 2 Januari 2026, sebagai cuti bersama tahun baru bagi para pekerja. Masyarakat kembali ke rutinitas masing-masing, termasuk bekerja selepas libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026. Meskipun hari Jumat 2 Januari 2026 merupakan hari kejepit nasional atau Harpitnas, kawasan Jakarta terpantau mulai dipadati para pekerja. Ketentuan Harpitnas didasarkan pada Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri 2026 yang menetapkan 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama di tahun 2026. Dalam SKB tersebut, tanggal 2 Januari 2026 tidak ditetapkan sebagai cuti bersama selepas libur tahun baru 2026. Hari kejepit nasional merujuk pada tanggal-tanggal yang menjadi hari kerja di antara hari libur, termasuk pada Jumat pertama di 2026 ini yang tidak ditetapkan pemerintah sebagai hari cuti bersama. Biasanya masyarakat memilih untuk mengambil cuti atau bekerja dari rumah untuk menikmati libur tahun baru yang lebih panjang. Namun sebagian masyarakat tetap berangkat bekerja, termasuk para pekerja yang bekerja di kawasan Jakarta. Hari ini kebetulan kerja di daerah Manggarai. Saya sih sebenarnya dari kantor aja yang masuk. Kebetulan kan di kantor saya wajib masuk karena kebetulan saya juga finance, jadi harus posting. Jadi ya mengikuti perusahaan aja. Nggak ada masalah. Kalau saya sih malah seneng ya, karena kan hari aktivitas atau hari kejadian mengurangi di tahunan ya. Jadi kalau saya malah seneng, jadi di tahun saya nggak berkurang gitu. Ya nggak apa-apa. Kemarin udah sempat liburan juga gitu ya, beberapa hari sebelum Natal. Nah ya, karena memang hari ini sebenarnya hari kejepit dimasukkan kalau dari kantor masuk ya, gitu, udah masuk. Cuma memang ada beberapa yang kebijakan, teman-teman ada yang WFH juga kan. Cuma hari ini saya harus ada meeting dulu, jadi udah keluar juga. Di tengah suasana libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026 yang masih terasa, sebagian masyarakat memilih untuk tidak mengambil cuti dengan alasan mengikuti kebijakan kantor hingga menabung jatah cuti yang dapat dipakai di kemudian hari. Katarina Ivanka, Wahyu Ramadan, Jakarta. 1 bulan pasca bencana banjir
Saksikan segmen khusus IPO Watch dalam program Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore di CNBC Indonesia. Menghadirkan diskusi bersama narasumber yang kompeten di sektor pertanian dan pangan Indonesia. Inovasi-inovasi harus kita. Diketahui jembatan Panus mulai ditinggalkan sejak ada jembatan baru yang dibangun oleh pemerintah Depok pada tahun 1990. Konon sejak saat itulah cerita mistis tentang jembatan Panus mulai menyeruak. Menurut cerita yang beredar, arwah Stefan banget kayak ayam kalkun. Mari. Ras itu kita harus telah membuka penyelidikan atas serangan tersebut. di Bolang Gorontalo. Rapi, apalagi ini untuk pakai. Tepat sasaran ke Marketplace atau mungkin di toko. besaran beruntun di semua kompetisi, meski performa mereka di Fenomena aneh. Di mana kita harus mencari garu itu? Bauer. khusus nilai 65 juta pound sterling atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Manchester City mengambil langkah besar untuk menuntaskan mega transfer penyerang Bournemouth Antoine Semenyo. Bintang asal Ghana tersebut diperkirakan bakal hijrah pada bursa transfer Januari seiring klausul senilai 65 juta pound sterling atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Semenyo memang menarik minat sejumlah klub besar. Selain Manchester City, klub elit lain yang juga berhasrat merekrut pemain 25 tahun tersebut adalah Liverpool dan Manchester United. Namun Citizens melesat ke posisi terdepan untuk mendapatkan Semenyo. Skuad Pep Guardiola memang dipenuhi talenta di lini depan, namun kehadiran Semenyo dipastikan mempertajam daya gedor City. Sejumlah media Inggris melaporkan transfer Semenyo dari City ke Bournemouth telah disepakati secara prinsip. Kedua petinggi klub tinggal proses penyusunan dokumen yang diperkirakan tuntas dalam tempo 24 jam. Bermain untuk Olympiakos Yunani. Ayub tidak pernah bermain penuh. Ia selalu menjadi pemain mengganti ataupun digantikan. Namun, 2 gol saltonya membuat publik terpesona. Ayub sudah mengoleksi 3 gol juga. Glorious! The rain is on. Share between Silva and Jakarta is lurik. Dengan posisi badan vertikal, kepala di bawah atau head down, Cuma ada di Dunia Punya Cerita. Senin sampai Jumat jam 8 malam. Trans TV, pasti happy. Pesta Bandara Soekarno-Hatta. Lagi syuting Spider-Man Homecoming. Jadi, pas dapat peran ini, Tom Holland senang banget. Rasanya kayak main game di dunia.
terjadi kebakaran. Itu kayaknya nggak sama kita. Lawan apa? Kamu betul lah. Oh ya boleh lah. 여기 좀 복잡해서 내가 이따 연락할게. 화장품 냄새 맡으니까 기분 좀 좋아진다. 근데 화장품 사주게? 하고 나서 곧 발표회 있다더라. 무대라장 열심히 연습하고 있더라고. 고은이 뮤지컬 학원 다닌다며. 응. 어떻게 너희 남매들 다 노래를 그렇게 잘하니? 이 노래도 못 들어봤어. Day, the activity gives her everyday life a structure she desperately needs. Even as a child, she noticed she was different. Constant. Ini kita berikan produk spesial buat Anda, bonusnya spesial. Anda sudah bisa. Piala Afrika 2025 menjadi panggung pembuktian Brahim Diaz. Bintang timnas Maroko tersebut mengukir sejarah dengan mencetak gol dalam 3 pertandingan berturut-turut. Pernah kau buat tentang dunia bola basket, mengulas pertandingan Pantauan spektrum. Pertanyaan yang dana tumbuh hunian, tetapi masih ada atensi khusus kita. Kemungkinan kehadiran pasukan Amerika Serikat dalam karung yang dibuang 2. Wow, that could well have been a penalty. Even though A consistent shape, water temperature, and fabric surface. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa warna. Kemudian yang kedua bertugas untuk mengangkat benang. Kemudian yang terakhir adalah untuk memeras benang. Untuk step-step dari pewarnaannya, dari benang mentah, pertama kemudian kita cuci bersih dulu pakai air sabun. bahan pilihan dari alam tanpa pengawet. Jadikan bangun 100%. Untuk mengelabui perhatian warga di sekitar lokasi. Oh, Beb? Wow! Nah, Belsting, karena gamenya fenomenal, jadi filmnya jelas makin viral. Gimana film yang dirilis tahun Lalu berpindah-pindah yang menyebabkan tim agak kesulitan untuk menyelam. Jadi biasanya kalau latihan di situ ya. 뭐야? 야, 여기 파브라고 애를 멈춘 것 같은데? Quality of life. Severe chest. Julian Quinons yang menjadi Algojo sukses menjaringkan bola. Skor berubah 2-0. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0 setelah Nahita Nandes memanfaatkan bola liar dan menggetarkan gawang lawan. Al Sabah mencoba bangkit di paruh kedua. Berawal dari kemauan di depan gawang, Josh Brownhill memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit 61. Kapten.
Bagi Neymar, taruhan utama bukan lagi angka finansial, melainkan sebuah warisan abadi. Piala Dunia 2026 kemungkinan besar akan menjadi bab terakhir perjalanan panjang sang maestro dari Brazil. Pesta sepak bola terbesar dunia kini dibayangi kontroversi. Bandrol tiket Piala Dunia 2026 menuai protes dari supporter berbagai negara. Harga yang dinilai kian melambung, memicu kekhawatiran bahwa akses ke stadion tak lagi ramah bagi penggemar setia. FIFA menuai sorotan tajam atas harga tiket Piala Dunia 2026. Bukan tanpa alasan, ajang sepak bola terbesar di dunia itu kini dianggap kian tak terjangkau bagi penggemar setia. Untuk laga fase grup, tiket termurah dibanderol di kisaran 3 hingga 12 juta rupiah untuk satu pertandingan awal. Sementara bandrol melonjak tajam di partai final dengan harga 70 hingga 144 juta rupiah. Kondisi ini memicu gelombang kemarahan supporter di berbagai negara. Kebijakan ini dianggap sebagai pengkhianatan monumental terhadap tradisi Piala Dunia yang hidup dari kehadiran dan atmosfer para pendukungnya. FIFA berdalih kenaikan harga terjadi akibat lonjakan permintaan global. Terbukti lebih dari 150 juta permintaan tiket masuk selama fase undian acak. Angka ini menjadi rekor baru dalam sejarah dengan kelebihan permintaan 30 kali lipat. Namun kekhawatiran tetap muncul bagi para publik sepak bola global. Kebijakan harga yang mengabaikan supporter setia berpotensi menghilangkan identitas Piala Dunia sebagai pesta rakyat. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa Piala Dunia akan bergeser menjadi ajang corporate games, sebuah stigma yang ditakutkan terutama dalam gelaran sepak bola Amerika Utara yang identik dengan tingginya biaya akses dan komersialisasi olahraga. Langkah baru dilakukan Atletico Madrid dalam mempercantik stadion kandang mereka Metropolitano. Sebuah layar raksasa di atap stadion sudah selesai dibangun demi meningkatkan inovasi dalam merasakan atmosfer pertandingan di dalam stadion. Sebuah terobosan baru dilakukan oleh klub asal ibu kota Spanyol, Atletico Madrid. Los Rojiblancos resmi memperkenalkan teknologi baru pada stadion kebanggaan mereka, Riyad Air Metropolitano. Para pendukung setia Atleti yang mendukung Antoine Griezmann dan kolega di stadion akan didukung teknologi canggih berupa layar 360 derajat yang terpasang di atas stadion Metropolitano. Layar raksasa dengan lebar 404 meter dan tinggi 5 meter ini akan menghiasi stadion demi memuaskan para penggemar setia mereka di lapangan. Layar ini juga memberikan pengalaman serta teknologi baru yang tak hanya bisa digunakan saat pertandingan saja, tapi juga acara besar lainnya yang digelar di Stadion Metropolitano. Ini sekaligus memperkuat kandang Atletico Madrid menjadi ruang yang paling inovatif dan spektakuler dibanding stadion sepak bola lainnya. He visto en muchos lados una pantalla así, muy bueno para el club, muy bueno para los aficionados, que pueden ver todavía más cosas en el estadio. Es todo lo que me gusta, ¿no? Yo creo que es algo espectacular para el aficionado y nosotros como actores pues lo disfrutamos. Tak hanya membuat kagum para penggemar, teknologi terbaru di stadion ini juga membuat kagum para klub rival serta badan sepak bola UEFA. Stadion ini pun akan dianugerahi penghargaan sebagai tempat perhelatan final Liga Champions tahun 2027. Dengan pengerjaannya hampir berjalan selama 2 tahun, akhirnya manajemen klub merasa usaha mereka terbayar lunas dengan keindahan dan inovasi di Stadion Metropolitano. Berita olahraga lainnya akan hadir usai jeda. Nantikan informasi lengkapnya, tetap bersama kami di Sport 8. Kami kemudian mengakselerasi ini tentu saja dengan lalu dan grup tersebut mengumumkan comeback pada musim semi 2026. BTS mengkonfirmasi akan merilis album pada tanggal 20 Maret sebelum memulai tour. Tanggal pastinya terungkap dalam surat tulisan tangan yang dikirim kepada anggota berbayar dari grup penggemar resmi BTS dan kemudian dikonfirmasi oleh label mereka Big Hit Music. Tidak ada detail lebih lanjut tentang album atau tour yang diberikan. Album ini akan menjadi album pertama BTS sejak Anthology Proof yang menjadi album terlaris di Korea Selatan pada tahun 2022. Menurut Institut Kebudayaan dan Pariwisata Korea yang didukung pemerintah sebelum wajib militer,
BTS menghasilkan lebih dari 3,8 dolar miliar atau setara 63 triliun rupiah di Korea Selatan per tahunnya. Angka tersebut setara dengan dan berjalan secara perlahan di tengah malam. Belum lagi aroma yang ia timbulkan, seakan-akan mengenakan parfum bunga paling. Meskipun ada beberapa puncak tangga lagu Billboard 200 dan Billboard Artist. Sejak awal laga, Laskar Joko Eja juga memberikan perhatian khusus pada situasi bola mati. Borneo dikenal cukup efektif melalui sepak pojok dan tendangan bebas, hingga konsentrasi dan duel udara menjadi catatan penting bagi barisan pertahanan PSM. Di pertandingan lain, Persija Jakarta dan Persija Jepara yang akan bentrok di Gelora Bung Karno juga sama-sama memburu poin penuh. Persija berupaya bangkit sementara Macan Kemayoran siap menekan tim tamu. Persija Jakarta akan melakoni laga kandang menjamu Persija Jepara di Stadion Gelora Bung Karno Sabtu sore dalam laga lanjutan pekan ke-16. Skuad Persija siap meladeni permainan tim tamu meski akan menghadapi jadwal padat jelang laga berikutnya tanpa banyak waktu untuk pemulihan. Latihan di awal tahun langsung digelar, Macan Kemayoran siap menerkam Persija di kandang. Pelatih Persija Mauricio Sousa meminta anak asuhnya bermain fokus untuk mengamankan poin dan merebut posisi teratas klasemen. Sementara skuad tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi dan berupaya bangkit usai dibantai Persebaya Surabaya 4-0 akhir pekan lalu. Laskar Kalimanya juga sempat terjadi kejar-kejaran skor hingga imbang 88 sama di akhir kuarter ketiga. Celtic akhirnya mengamuk di kuarter pamungkas. Derek White menjadi pembeda dengan mencetak 14. 1 bulan lebih kami beroperasi. Marvel akhirnya membocorkan penampilan terbaru Thor dalam film Avengers Doomsday. Teaser perdana yang dirilis Selasa malam menampilkan sisi baru God of Thunder sebagai seorang ayah adopsi. Dalam teaser berdurasi 1 menit, Thor digambarkan menjalani kehidupan baru sebagai ayah dari seorang anak perempuan bernama Love. Sosok Love terlihat telah tumbuh lebih dewasa dibanding kemunculan terakhirnya di Thor Love and Thunder tahun 2022. Di tengah kehidupan tenang tersebut, Thor memanjatkan doa kepada para All Fathers. Ia memohon kesempatan untuk bertarung 1 kali lagi untuk menghadapi musuh besar Dr. Doom. Thor juga berharap dapat kembali dengan selamat dan bertemu lagi dengan Love. Teaser ini menunjukkan sisi emosional Thor yang kini tak hanya berjuang sebagai pahlawan namun juga sebagai seorang ayah. Love sendiri merupakan anak dari Gorr, the God Butcher, musuh Thor yang sebelum meninggal meminta Thor untuk membesarkan putrinya. Avengers Doomsday akan menjadi ajang berkumpulnya banyak pahlawan Marvel. Chris Hemsworth kembali memerankan Thor bersama dengan Chris Evans, Tom Hiddleston, Paul Rudd, hingga para bintang Fantastic Four dan X-Men. Film ini dijadwalkan tayang pada 2026 dan digadang-gadang menjadi salah satu film Marvel tersebut terbesar dengan ancaman Dr. Doom sebagai musuh utama. Penyanyi Agnes Mo absen dalam sidang gugatan pencipta lagu. Nah, kaki dan tangan saya sudah terbiasa bergerak seperti semula. You certainly made an impact since coming on, Andreas Schjelderup. That's probably a bit more good. Not even close. This is Taman Sari in Yogyakarta, Indonesia. It's only 2.5 centuries old. Dengan singa, harimau, cita, macan, dan juga jaguar. Kucing bakau berhabitat di dekat perairan dangkal, di lahan basah, hutan bakau, rawa-rawa, dan di kolam budidaya, di mana terdapat banyak ikan, udang,
atau hewan laut lainnya. Kucing bakau memiliki penampilan unik dengan tubuh kekar dan tungkai kaki serta ekor yang pendek. Panjang tubuhnya sekitar 85 sampai 115 cm dengan berat sekitar 8 sampai 14 kg. Mereka juga memiliki telinga pendek dan bulat yang bisa terlipat ketika menyelam untuk mencegah agar nggak ada air masuk. Dan seperti bangsa kucing lainnya, kucing bakau menghabiskan sebagian besar hidupnya di air. Nggak cuma pandai memancing atau berenang, kucing bakau juga pandai menyelam dalam air meski dalam waktu yang sebentar. Kepintaran mereka didukung oleh kaki berselaput serta bulunya yang pendek dan sangat lebat. Bulu ini menjaga agar kucing bakau tetap merasa hangat walau tinggal di habitat berair. Duh, ini kelinci enak bener ya, mandi air anget sambil rebahan. Nikmat apa yang kau besarkan, wahai kelinci? Sahabat RTV, tahukah kalian kalau hewan penggerak satu ini ternyata pandai berenang loh? Kelinci memang umumnya bisa berenang, tapi mereka sebetulnya nggak suka berenang, alias melakukannya hanya karena terpaksa aja. Bahkan, kelinci peliharaan yang diceburkan ke air bisa mengalami shock hingga mati. Tapi ada loh jenis kelinci yang sangat pandai berenang. Ia adalah kelinci rawa atau Silphilagus aquaticus. Sesuai namanya, kelinci ini hidup di sekitar rawa atau sumber air lainnya. Mereka sangat suka berenang, bahkan bisa menyelam ke dalam air dengan hanya hidungnya saja yang terlihat menyembul ke permukaan. Biasanya kelinci rawa melakukan ini untuk bersembunyi dari predator. Sahabat RTV, hewan lainnya yang gak tergolong ikan tapi jago berenang adalah sloth alias kukang. Ini hewan emang nge-hate sebagai hewan lambat alias lelet, kayak gak punya motivasi hidup gitu deh. Wah, tapi uniknya si Slomo satu ini nih, ternyata pandai berenang loh dia. Kalau berjalan dan bergerak di daratan, sloth emang super lelet. Tapi jangan tanya, kalau pas berenang di air, sat-sat-sat dia. Saat berenang, sloth memakai kedua tangannya yang panjang untuk mendayung dan melawan derasnya arus. Tempat tinggalnya yang berada di kawasan hutan hujan atau hutan bakau di Amerika Tengah dan Amerika Selatan sangat rentan terendam banjir. Sehingga, mau nggak mau, sloth belajar berenang untuk bertahan hidup. Sahabat RTV, coba lihat deh kelakuan si gajah gemoy satu ini. Tapi sebenarnya gajah tuh nggak cuma bisa iseng aja loh, dia juga berbakat dalam hal berenang. Jangan tertipu dengan tubuhnya yang bongsor ya, mamalia darat ini nyatanya emang perenang ulung loh. Bahkan, gajah Afrika tercatat mampu menempuh jarak 48 km melintasi air dan berenang selama 6 jam terus-menerus. Satu-satunya yang membuat mereka harus berhenti adalah karena lapar dan haus. Kulit gajah yang tebal justru membuat gajah memiliki daya apung yang baik sehingga membuatnya sulit tenggelam. Agar tubuhnya bisa bergerak maju di dalam air, gajah menggunakan keempat kakinya untuk mendayung. Keuntungan terbesar yang dimiliki gajah di antara mamalia lain adalah belalainya. Anggota tubuh ini digunakan layaknya snorkel saat gajah berenang. Hal ini memungkinkan mereka bernafas dengan normal saat berenang dan mampu berada di dalam air dalam waktu yang lama. Ya, taruhnya di mana? Terima kasih sekali.
Pegasus adalah pesawat amfibi turbofan multiple. Banyak penyanyi dok sekarang ya. Menjadi 3 tahun menjadi 1 tahun yang ditargetkan buat Pak Mentan, dan Bulog diperintahkan sebagai off-takernya, penyerapannya. Dan tugas ini sudah kami laksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami yang untuk strategi 2026. Karena Bulog tugasnya ke depan semakin besar, kami akan lebih meningkatkan pelayanan, ya, meningkatkan pelayanan mulai dari penyerapan, kemudian pengolahan, kemudian pemeliharaan, bahkan sampai dengan penyaluran akan kami tingkatkan. Sehingga harapannya Bulog menjadi center of gravity-nya dari logistik nasional. Sementara itu, di Pasar Tebet dan Pasar Santai, Jakarta Selatan, para pedagang beras mengaku stok beras di pasaran aman, walaupun ada sedikit kenaikan harga. Ya kalau beras ya stabil ya, nggak ada lonjakan, ada itu normal-normal aja. Untuk harga juga nggak ada kenaikan, ya sesuai petnya ya, sesuai gitu, sesuai apa yang pemerintah bilang ya segitu. Jadi kita nggak bisa jual lebih dari harga eceran tertinggi. Jadi ya kita ya, untuk stok juga stok aman, banyak kok, nggak susah. Tarik balasan 15. A big win against the Gobo, so he's riding high on some confidence and he wants to keep this match standing. Bang again. Connection for Gurley Rosado. Nicely done. Goes to side control. Yeah, this is where we're going to start to see that DJ training that he's coming from. He's immediately good from the side control to take down. Starts to isolate that arm, looking for the Kimura. There it is. Now he's got that Kimura lock. He floats over north-south, travels the arm, and chooses to let it go. Udah mencukupi semuanya, setiap orang juga bisa beli. Sesuai itu ya, apakah mungkin langsung ada beras, ternyata di pasar juga mudah itu ya? Mudah banget. Saya juga udah lihat yang dari Bulog juga udah masuk, di pemerintah juga udah mulai melihat masyarakat lagi butuh beras, dia langsung masuk. Ketersediaan beras di pasar di awal tahun 2026 dipastikan aman dan mencukupi dengan stok cadangan beras pemerintah atau CBP di Bulog yang mencapai 3 juta ton hingga akhir Desember 2025. Pemerintah juga mengencarkan distribusi beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan di pasar tradisional dan retail modern untuk menjaga stabilitas harga. Jimmy Chandra, Pramedia, Jakarta. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia resmi membuka perdagangan perdana tahun 2026. Pembukaan tahun baru pasar modal ini diiringi optimisme penguatan ekonomi nasional melalui peluncuran arah baru pengembangan BEI. Bursa Efek Indonesia atau BEI resmi memulai perdagangan saham pertama di tahun 2026 pada Jumat 2 Januari. Seremoni pembukaan digelar di Gedung BEI Jakarta dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Ketua Komisi 11 DPR RI M. Misbakun, serta jajaran direksi dan pelaku pasar modal. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan, sepanjang tahun 2025, kinerja pasar modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang kuat, sejalan dengan pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional. IHSG ditutup menguat lebih dari 22% sepanjang 2025. Namun demikian, OJK menilai masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam peningkatan kualitas emiten, pendalaman pasar, dan perlindungan investor retail. Mahendra menyebut, peningkatan porsi investor retail yang telah mencapai 50% justru menuntut pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah praktik transaksi tidak wajar dan manipulasi pasar. Dan proporsi ini sangat besar dibandingkan negara-negara lainnya yang lebih mengandalkan investor institusional dalam maupun luar negeri. Artinya kembali, semakin meningkatkan urgensi penguatan aspek pelindungan termasuk melindungi investor retail dari praktek kemungkinan goreng-menggoreng saham, transaksi tidak wajar, serta kemungkinan bentuk manipulasi lainnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, menyebut pembukaan perdagangan 2026 menjadi momentum penting bagi BI untuk melangkah ke tahap baru. BI resmi meluncurkan Master Plan 2026 hingga 2030 dengan target ambisius menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar bursa dunia. Kami menetapkan tujuan besar pada tahun 2030, yaitu membangun pasar modal Indonesia yang semakin inovatif, transparan, inklusif, dan terhubung secara global. Harapannya, Indonesia dapat masuk ke jajaran top 10 bursa dunia berdasarkan kapasitas pasar atau nilai transaksi. Berbeda dengan tradisi tahun-tahun sebelumnya, dalam seremoni pembukaan perdagangan kali ini, Presiden RI Prabowo Subianto tidak hadir. Padahal, biasanya pembukaan pasar modal awal tahun dilakukan oleh Kepala Negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menjelaskan, ketidakhadiran Presiden karena sedang melakukan kunjungan ke Aceh untuk meninjau langsung penanganan korban bencana dan proses pemulihan daerah terdampak. Purbaya menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan stabilitas ekonomi dan perlindungan masyarakat, termasuk melalui pasar modal yang sehat dan kredibel. Komitmen Presiden terhadap masyarakat terhadap ekonomi amat kuat juga diperlihatkan dengan kunjungannya ke Aceh. Jadi nggak mau apa-apa. Dan alat-alatnya Presiden di sini semua. Pada pembukaan perdagangan tahun 2026, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat di zona hijau. IHSG naik 37,13 poin atau 0,43% ke level 8.684,069. Indeks dibuka di level 8.676,741. Sebanyak 350 saham menguat, 104 saham melemah, dan 228 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat sebesar 342,880 miliar rupiah dengan kapitalisasi pasar mencapai 15.959,115 triliun rupiah. Penguatan IHSG di awal tahun ini menjadi sinyal optimis. Kedua pihak menyepakati Mulan, kompleks buah ini ramah turis, di mana turis diperbolehkan masuk setelah mengikuti pengarahan keselamatan di Taman Nasional Suiyang Swanghedo. Kehadiran Nyi Bomas masih menjaga tempat ini dengan kasih sayang dan keteguhan. Akhirnya warga sekitar membangun sebuah patung perempuan yang menggambarkan sosok Nyi Bomas Intan sebagai bentuk penghormatan, pengingat sejarah desa, dan sekaligus menjadikannya ikon dari Telaga Biru Cicerem. Di sekitar Telaga Biru Cicerem, terdapat sebuah situs bersejarah dan penuh kisah misterius yang dikenal sebagai Gua Kidama. Keadaan gua saat ini telah tertutup karena faktor alam. Namun dahulu, gua ini dipercaya oleh warga sekitar sebagai tempat persinggahan seorang tokoh sakti bernama Kidama yang konon diutus langsung oleh Prabu Siliwangi dalam sebuah perjalanan spiritualnya. Gua Kidama bukan hanya menjadi bagian dari cerita leluhur, tapi juga menyimpan banyak kejadian misterius yang masih dipercaya hingga kini. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah kemunculan sosok harimau putih di sekitar gua yang diyakini sebagai jelmaan penjaga gaib atau bahkan perwujudan Prabu Siliwangi sendiri. Ada juga cerita tentang seseorang yang mengalami suatu penyakit yang belum bisa disembuhkan. Ia lalu mendapat sebuah mimpi untuk mengunjungi Gua Kidama untuk bersemedi dan meminta kesembuhan. Setelah itu, dengan ajaibnya orang tersebut sembuh seketika.
Biru yang menjadi destinasi alam favorit di Kuningan, Jawa Barat. Menurut kisah pada zaman dahulu kala, datanglah seorang petinggi agama yang menancapkan sebuah tongkat hingga memunculkan air. Diketahui secara pasti, meski dugaan awal disebabkan oleh rakyat saya. Bersatu menginspirasi. Terima kasih Bapak. Mineral air mineral yang dikemas dalam kemasan botol. Terima kasih.